Saya tadinya sebetulnya ingin sharing, tapi saya pikir sharingnya nanti saya taruh di bagian pengumuman saja. Jadi harap jangan keluar sebelum pengumumannya selesai. Saya kira sharingnya itu penting untuk saudara ketahui ya, karena nanti ini bakal heboh, bisa jadi muncul perang dunia ketiga. Kita belum doa ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sebentar lagi akan masuk dalam acara firman. Kami mohon sekali lagi Engkau pimpin dan arahkan dan berkati, baik hamba-Mu dalam menyampaikan maupun kami dalam mendengarkan. Tolong berikan hamba-Mu kekuatan jasmani, pikiran dan juga suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya firman disampaikan dengan baik, dengan benar dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan Tuhan, tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, berikan kami konsentrasi terang, dan buat kami mengerti. Dan Tuhan, setelah kami mengerti, tolong supaya semua kami menanggapinya, sehingga kami betul-betul bukan bertumbuh hanya dalam hal intelek, tetapi kerohanian kami tumbuhkan, pengudusan kami tumbuhkan, dan sebagainya. Tuhan, kami sadar setan pasti bekerja untuk kuatkan semua kami menghadapi godaan terangannya dalam doa apapun. Juga listrik dan semua peralatan yang kami pakai, tolong Tuhan jaga supaya semua berjalan baik dalam sepanjang kebaktian ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita melanjutkan pembahasan seri kitab Kejadian. Kita membahas Kejadian pasal 26 ayat 34 sampai dengan pasal 27 ayat 30. 26 ayat 34-nya ini cuma tambah 2 ayat tok, sudah selesai, langsung masuk pasal 27 ya. Jadi kita baca Kejadian 26 34-35. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit anak Beri orang Het dan Basmat anak Elon orang Het menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Karena kita masuk Kejadian 27 ayat 1 sampai 30. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnya lah Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya, "Anakku." Saud Esau, "Ya Bapak." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya aku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata pada Esau anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya pada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah ku dengar ayahmu berkata pada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak supaya aku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang ku perintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya agar dia memberkati engkau sebelum ia mati." Lalu kata Yakub pada Ribka ibunya, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedangkan aku ini kulit kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku, dengarkan saja perkataanku. Pergilah ambil kambing-kambing itu." Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnya lah dikenakan oleh Yakub anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapak." Saud ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?"
Kata Yakub pada ayahnya, akulah Esau anak sulungmu. Telah kulapkan seperti yang Bapak katakan kepadaku. Bangunlah dan duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapak memberkati aku. Lalu Ishak berkata pada anaknya itu, lekas juga engkau mendapatnya anakku. Jawabnya, karena Tuhan Allahmu telah membuat aku mencapai tujuanku. Lalu kata Ishak pada Yakub, datanglah mendekat anakku, supaya aku meraba engkau, apakah engkau ini anakku Esau atau bukan. Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, kalau suara Yakub, kalau tangan Esau. Jadi Ishak tidak mengenali dia. Dia mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, benarkah engkau ini anakku Esau? Jawabnya, ya. Lalu berkatalah Ishak, dekatkanlah makanan kepadaku supaya aku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau. Jadi didekatkannya lah makanan itu pada ayahnya, lalu ia makan. Dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya lah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah seperti bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah kemu di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Saudara, cerita ini dalam Kejadian 27 ini adalah peristiwa di mana Ishak itu merasa mau mati dan dia mau memberkati Esau sebelum mati. Ini dalam ayat 1-4, dan kita pelajari bagian ini lebih dulu. Pertama, saudara, jelas sekali dikatakan bahwa Ishak sudah tua, pasal 27 ayat 1 ya. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur dan sebagainya. Saudara, usia Ishak berapa ya pada saat itu ya? Itu bisa diperhitungkan dengan cara-cara sebagai berikut, saudara. Pertama, Yusuf menghadap Firaun pada usia 30 tahun. Saya tidak tuliskan ayatnya, sudah baca sendiri ya. Kejadian 41 ayat 46. Lalu Yakub pindah ke Mesir pada saat masa 7 tahun kelimpahan sudah lewat. Kejadian 41 ayat 53. Dan masa kelaparan baru berlangsung 2 tahun. Kejadian 45 ayat 6. Itu berarti Yusuf saat itu berusia 39 tahun. Pada saat itu Yakub berusia 130 tahun. Kejadian 47 ayat 9. Jadi Yusuf lahir pada saat Yakub berusia 91 tahun. Poin selanjutnya, dari Kejadian 30 ayat 25 dan Kejadian 29 ayat 18, 21, 27, 28, bisa kita ketahui bahwa Yakub memperanakan Yusuf pada saat Yakub sudah ada di Mesopotamia selama 14 tahun. Jadi pada saat Yakub berangkat ke Mesopotamia, Kejadian 28 ayat 5, dia berusia 77 tahun. Lalu poin keempat, Yakub lahir pada saat Ishak berusia 60 tahun. Ini Kejadian 25 ayat 26. Jadi saudara, pada saat ini Ishak berusia 137 tahun. Jadi sudah tua, usianya 137 tahun. Mengapa kok pas 137 tahun dia merasa tua dan merasa mau mati? Saudara, mungkin sekali ini berhubungan dengan kematian Ismail yang pasti terjadi lebih dulu. Ismail mati pada usia 137 tahun. Ini ada dalam Kejadian 25 ayat 17. Jadi mungkin karena dia pikir, wah kakakku mati umur 137, mungkin aku juga mati umurnya kira-kira segitu, aku mati ya. Jadi dia pikir dia hidup tidak akan terlalu lama lagi, dan karena itu dia mau memberkati Esau sebelum dia mati. Yang kedua, saudara, pada saat itu mata Ishak sudah buta. Tadi Kejadian 27 ayat 1 sudah kita baca, bukan cuma tua, tapi sudah kabur, tidak bisa melihat lagi. Ya mungkin bukan buta total ya, tapi secara praktis buta, mungkin cuma bisa bedakan gelap dan terang seperti itu, tapi pokoknya praktis buta ya. Saudara, perhatikan bahwa Ishak ini orang beriman ya. Salah satu dari sedikit orang dalam Alkitab yang tidak melakukan poligami. Jadi dia orang beriman dan dia saleh dalam persoalan itu, luar biasa ya. Semua yang lain poligami termasuk bahkan Abraham.
Nah, tetapi Ishak tidak. Tapi saudara, dia beriman, dia saleh, itu tidak menghalangi dia menjadi buta. Buta secara fisik. Yakub nanti kita lihat juga buta pada waktu dia sudah tua. Saya bisa lihat Kejadian 48 ayat 10, nanti kita akan baca. Dan demikian juga dengan Eli, Imam Eli, dalam 1 Samuel 3 ayat 2. Ishak mati pada usia nanti 180 tahun. Kejadian 35 ayat 28-29. Jadi saudara, di usia 137 dia sudah buta dan dia berpikir akan segera mati. Tapi ternyata dia matinya umur 180. Dan itu berarti bahwa dia buta untuk setidaknya 43 tahun. Kita bisa bayangkan ya, ini luar biasa penderitaannya. Buta untuk sedikitnya 43 tahun. Jadi saudara, kalau berkata bahwa orang beriman dan saleh tidak bisa menderita, itu adalah omong kosong. Ishak ini jelas beriman, jelas saleh, buta selama 43 tahun. Tapi saudara, dalam kebutaan ini Tuhan punya rencana. Karena dia akhirnya memakai kebutaan Ishak ini sehingga Yakublah yang terima berkat sesuai dengan rencana Allah atau firman Tuhan yang sudah kita bahas tempoh hari dalam Kejadian 25-23. Seandainya Ishaknya tidak buta, apakah Yakub bisa menipu dengan pura-pura jadi seperti Esau? Langsung kelihatan. Tapi dengan dia buta, maka bisa Yakubnya tertipu sehingga Ishaknya tertipu sehingga akhirnya memberikan berkat yang ingin dia berikan untuk Esau kepada Yakub. Jadi sudah akhirnya rencana Tuhan terlaksana oleh kebutaan ini. Jadi kalau kita menderita saudara, memang selalu ada rencana Tuhan, itu pasti ya. Tetap bagaimanapun tidak enak bagi kita dalam menderita. Tetapi saudara, kita selalu harus pikirkan Tuhan punya rencana. Dan rencana itu pasti untuk kemuliaannya Dia. Dan kita memang sebetulnya harus rela menderita untuk kemuliaannya Dia. Karena poin ketiga saudara, Ishak mau memberkati Esau. Ini kita baca sekali lagi saudara, Kejadian 24 ayat 1-4 ya. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnya lah Esau anak sulungnya serta berkata padanya, anakku. Saat Ishak, ya Bapak. Berkata Ishak, lihat aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambil senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagus seorang binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Saudara, ada beberapa poin yang saya bahas di sini ya. Pertama, poin A ya, berkat di sini bukan cuma sekedar suatu doa atau suatu keinginan. Tapi saudara ingat ya, orang-orang ini ya boleh katakan semacam nabi-nabi kalau dari istilah bahasa Inggris the patriarch ya. Sukar menerjemahkan, pokoknya pimpinan keluarga Abraham, Ishak, Yakub biasanya disebut dengan istilah itu. Mereka jelas ya, kalau dia mau manusia biasa sih manusia biasa, tetapi di hadapan Tuhan mereka bukan manusia biasa. Mereka jelas adalah nabi. Dan kalau mereka memberkati seperti itu, maka berkat itu betul-betul dari Tuhan dan pasti akan terjadi. Kalau Bileam yang nabi palsu saja bisa saudara, kalau dia berkati betul-betul diberkati, kalau mengutuk betul-betul dikutuk. Maka saudara, apalagi orang-orang yang beriman dan saleh seperti Abraham, Ishak dan Yakub dan sebagainya, maka ini peristiwa pemberkatan ini bukan sesuatu yang sepele, ini sesuatu yang sangat-sangat penting. Sekarang poin B saudara, dengan tetap mau memberkati Esau, Ishak itu jelas menentang rencana atau firman Tuhan dalam Kejadian 25-23. Saudara, tidak ada orang sempurna ya, seperti tadi posisi dikatakan ya. Dia memang orang beriman dan saleh, tapi cintanya kepada anaknya kelewat batas ya, kepada anak yang sulung ini ya. Jadi dia tahu Tuhan sudah menetapkan Yakub yang lebih diberkati. Itu sudah dinyatakan pada waktu mereka berdua masih dalam kandungan. Tetapi saudara, dia tetap mau memberikan berkat kepada orang yang Tuhan tidak mau berkati. Perhatikan berkat dalam pasal 27-29 yang diberikan kepada Ishak, diberikan oleh Ishak kepada orang yang dia kira sebagai Esau. Dan ini secara terang-terangan bertentangan dengan Kejadian 25 ayat 23.
Mari kita lihat berkatnya ya. Ini berkat yang diberikan kepada orang yang dia kira Esau. Ya, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Itu berkat yang diberikan kepada orang yang dia kira Esau. Pada surah firman Tuhan Kejadian 25-23, firman Tuhan kepadanya kepada Ribka, tapi saya yakin Ishaknya tidak tahu, pasti tahu. Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba pada anak yang muda. Loh, Esau yang akan jadi hambanya Yakub, saudara. Tapi dia berkati Esau, kamu akan jadi tuan atau saudara-saudaramu. Ini bertentangan frontal. Dia tahu berkat Tuhan yang untuk Yakub itu yang seperti itu, dia berikan untuk orang yang dia kira sebagai Esau. Saudara, ini jelas dia terang-terangan, saudara. Ya, dia mengasihi Esau karena itu tidak peduli Tuhan mau memberkati Yakub. Dia maunya memberikannya kepada Esau. Saudara, ini mengajar kita untuk hati-hati dengan kasih atau cinta ya. Kita tentu harus cinta, tetapi saudara, ketundukan kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan, ketundukan kepada firman dan sebagainya, tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada manusia siapapun juga dia adanya. Apakah dia suami atau istri atau orang tua atau anak atau adik atau kakak atau siapapun atau pacar. Saudara, hati-hati dengan kasih atau cinta. Itu bisa membawa kita pada semacam pendewaan terhadap orang itu, atau menjadikan orang itu Allah lain dalam hidup kita, sehingga kita utamakan lebih daripada Tuhan dan sebagainya. Saudara, kasih kepada anak bisa menyebabkan orang tua menuruti keinginan anak untuk piknik pada hari Minggu. Minggu misalnya anak saudara ngajak, "Pak, gak usah pergi gereja, aku pengen berita." Gimana saudara? Tabok ya anak itu? Tentu saja kalau saya ngotot terus tak tabok misalnya. Tapi pertama-tama tentu saja dikasih pengertian. Ya, tapi kalau terus ngotot ya. Tapi banyak orang tua yang begitu lemah terhadap anaknya. Anaknya minta ini turuti, minta ini turuti, minta ini turuti. Tidak ada yang lebih merusak anak dari orang tua yang selalu nuruti anak. Saudara, becus jadi orang tua kalau selalu nuruti permintaan anak, tidak peduli baik atau tidak baik. Daripada turuti. Seperti yang pernah saya ceritakan pendeta di Medan tempoh hari ya, yang temannya 2 Edi sekarang saya pisah. Saya lihat ini pendeta Sabojo dua-dua yang kudu tak kaplok itu papa mamanya, saudara. Anaknya minta apapun, pertama tidak boleh kasih, selalu. Nggak pernah satu kali pun saya melihat permintaan tolak, karena selalu ditolak. Saya sudah tak kuat loh. Sudah kaplok anakku, tak kaplok apa mama. Karena ini jelas-jelas merusak. Saya jamin anak itu rusak, kecuali papa mamanya bertobat dan berubah dalam pendidikan anak. Kalau anak sakit, sekalipun tidak parah ya, orang tua tetap bisa, anak sakit, kasihan. Begitu berat ninggalkan anak, sehingga akhirnya tidak kebaktian, atau tidak PA, atau tidak pelayanan, atau bahkan tidak saat teduh, tidak doa. Saudara, kalau sakitnya berat, saya bisa terima. Anak sudah kecelakaan, lalu patah tulang, atau gagal otak berat, dan sebagainya. Saya bisa terima, saudara. Tapi kalau anak saudara hanya sekedar flu, lalu saya tidak pergi ke gereja karena anak sakit, itu bagi saya omong kosong. Itu bagi saya adalah pengutamaan anak lebih daripada Tuhan. Saudara, Kejadian 26 ayat 34-35 menunjukkan bahwa Esau menikah dengan 2 perempuan Het. Kita baca ya, ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit anak Beri orang Het, dan Basmat anak Elon orang Het. Sudah poligami, istrinya dua orang Het ya, menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Nah sekarang pikirkan saya,
Orang Het ini termasuk orang Kanaan. Bisa terlihat dari Kejadian 15 ayat 18 sampai dengan 21. Dan orang Kanaan sudah ditentukan oleh Allah untuk dihancurkan. Ada dalam Kejadian 15 ayat 16. Ini makin menekankan kebodohan dari Ishak, karena dia tetap mau memberkati orang yang dia kira sebagai Esau, yang dia tahu kawin campur dengan orang-orang yang dikutuk oleh Allah. Bagaimana dia mau berkati orang seperti ini? Makin kelihatan ya betapa tidak masuk akalnya, betapa tidak rasionalnya tindakan dari Ishak. Tapi saudara, seperti itulah ya, kasih itu memang seringkali perasaannya. Tapi sebetulnya kasih itu bukan cuma perasaannya. Kalau kasih cuma perasaan dan inteleknya tidak ikut campur, ini celaka, saudara. Intelek harus ikut campur. Tidak bisa hanya perasaan. Kalau hanya perasaan, ya ini yang terjadi. Tidak tahu apapun, ditentukan dinasa, diberkati. Sekarang poin ketiga, poin C, saudara. Esau mau saja menerima berkat ini. Saudara, tidak jelas ya, apakah berkat di sini sama dengan hak kesulungan yang oleh Esau telah dijual kepada Yakub dalam Kejadian 25:33? Sama atau tidak? Tidak jelas bagi saya. Kalau dua hal ini sama, maka jelas Esau adalah orang yang kurang ajar. Karena berkat yang sudah dia jual kepada Yakub, dia tetap mau terima. Tapi kalau dilihat kata-kata Esau dalam Kejadian 27:36, kelihatannya dua hal itu berbeda. Coba kita baca Kejadian 27:36 ya. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya. Ini tidak nipu apa-apa, saudara. Yakub tidak nipu, dia yang jual kok. Ya, Yakubnya sih kurang ajar, meras, tapi tidak nipu ya. Dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Saudara, pada waktu dia berkata ini, dia jelas memisahkan hak kesulunganku dirampas. Sekarang dirampas pula berkat yang untukku. Bagi dia dua itu berbeda. Kalau dari sudut Esau lain, tapi bisa saja Esau-nya salah kan. Esau berpikir lain, tapi padahal sebetulnya sama. Saya tetap tidak tahu, saudara. Apakah berkat sama dengan hak kesulungan itu, saya tidak ngerti. Sekarang poin kedua, saudara. Berkat Esau yang maunya sama Ishak diberikan kepada Esau itu ya, jatuh kepada Yakub. Ini Kejadian 27 ayat 5 sampai 29. Saudara, hal yang pertama, saudara, Ribka mendengar pembicaraan Ishak dengan Esau. Betulnya nguping pembicaraan seperti ini tidak bagus ya. Kalau orang mau bicara secara rahasia, berusahalah jangan nguping. Itu tidak pada tempatnya. Ada orang-orang yang sana berbicara sengaja nguping. Kalau saya tahu orang memang mau berbicara tanpa mau didengar orang, jauh saja buat apa saya nguping. Mereka tidak mau didengar, ya saya tidak usah dengar. Ya, tapi saudara, ini yang terjadi. Ribka mendengar pembicaraan itu, dan dia lalu menyuruh Yakub itu menyamar sebagai Esau, supaya Yakublah yang menerima berkat itu. Kejadian 27 ayat 5 sampai dengan 10. Saya kira saudara sudah baca, tidak usah saya baca ulang ya. Jadi itu nyamar, wah, kulit cinta berbulu, gak apa-apa, kasih kulitnya kambing. Saya tidak bisa bayangkan saudara, Esau itu bagaimana bulunya ya, kok sampai nyamarnya pakai kulitnya kambing. Kulitnya kambing itu bulunya lah tidak karu-karuan, bukan cuma banyak tapi kasar, saudara. Mana bisa ya, tapi pokoknya itulah yang terjadi. Apakah kambingnya dicukur dulu supaya bulunya tinggal sedikit, saya tidak ngerti. Tapi pokoknya nyamar dengan kulitnya kambing. Saudara, jangan sekali-kali meniru apa yang Ribka lakukan di sini ya. Jangan pernah menyuruh anak saudara atau siapapun berdusta kepada suami atau istri saudara. Ini sering, saudara. Atau bapaknya nyuruh anaknya dustai mamanya, atau mamanya nyuruh anaknya dustai papanya. Pernah lakukan? Saudara, Ribka lakukan. Dan mungkin sekali banyak dari saudara pernah melakukan. Tapi saudara, jangan lakukan yang seperti itu. Suruh anak dustai mamanya, suruh anak dustai papanya, atau suruh anak dustai engkong atau maknya, atau dustai siapapun juga. Kalau saudara mengajari anak-anak saudara berdusta, satu kali saja, tidak usah banyak-banyak. Apalagi kalau berulang-ulang. Jangan heran atau kaget kalau suatu hari anak itu mendustai saudara. Saya justru akan heran atau kaget kalau anak itu tidak pernah mendustai saudara. Lambat atau cepat cuma tinggal tunggu waktu. Saudara yang ngajar.
dia akan justai saudara. Sekarang enak saudara justai orang lain, tapi lambat atau cepat dia akan terapkan itu kepada saudara sendiri. Dan sangat tidak enak ditustai anak-anaknya. Karena saudara, poin kedua, mula-mula Yakub takut untuk melakukan hal itu. Tetapi saudara, kalau kita perhatikan, takutnya ini takut kepada siapa saudara? Mari kita lihat Kejadian 27 ya, ayat 11 dan 12. Lalu kata Yakub pada Ribka ibunya, tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedangkan aku ini kulit-kulit licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku akan memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Saudara, dia takut melakukan dosa itu. Takut kepada siapa saudara? Bukan takut terhadap Allah, tetapi takut terhadap Ishak. Saudara, ini bukan suatu pertahanan yang baik atau kuat terhadap dosa. Saya takut berbuat dosa karena takut kepada orang. Tapi banyak orang seperti itu ya, takut berbuat dosa bukan karena takut pada Tuhan, tapi karena takut kepada orang. Saudara, ini lebih baik daripada tetap berbuat dosa. Tapi ini bukan pertahanan yang baik terhadap dosa. Banyak bobolnya kalau sudah takut berbuat dosa hanya karena takut kepada orang. Contoh yang baik adalah Yusuf. Pada waktu dia digoda oleh istri Potifar, dia tidak mau berzina. Bukan karena takut kepada Potifar atau kepada siapapun, tapi karena takut kepada Allah. Coba kita lihat Kejadian 39 ayat 9. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya, yaitu Potifar ya, tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku akan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Istri Potifar merayu dia. Dia bukan takut Potifarnya, dia bukan takut ketahuan umum, dia takut terhadap Allah. Saudara, ini sebetulnya pertahanan yang ideal. Kalau yang tadi karena takut pada orang, nggak mau berbuat dosa, pertahanan yang rapuh saudara. Sekarang saya tanya saudara, kalau saudara nyetir mobil atau motor atau apapun di jalan, saudara mentaati peraturan lalu lintas, itu alasan saudara apa? Takut kepada polisi yang akan nilang saudara. Di mana-mana, di perapatan-perapatan polisi itu dikit dok, siapa sih nyerobot, siapa sih salah jalur, dia nggak jaga apa-apa saudara. Nggak, tanpa mau merunduin kayak kudu tak culak matanya. Tapi saudara, itu membuat orang takut. Lalu lucu juga, di mana-mana dipasang patung polisi dulu tuh ya. Sejak dulu katanya, sejak dipasangi patung polisi, pelanggaran lalu lintas berkurang karena orang mengira itu polisi, padahal takut sama patung dia. Saudara, kalau saudara tidak melanggar peraturan lalu lintas hanya karena takut pada polisi, maka pada waktu polisinya tidak ada, kira-kira gimana? Tengah malam, gak ada polisi jam 12 malam jagai lampu lalu lintas, gendeng apa dia? Kalau tidak ada polisi saudara langgar kan? Ini pertahanan yang rapuh saudara. Mestinya kita mentaati peraturan lalu lintas karena bukan takut pada pemerintah atau polisi, tapi karena takut kepada Allah. Allah mengharuskan kita tunduk pada pemerintah, berarti termasuk peraturan lalu lintas karena itu dikeluarkan oleh pemerintah. Coba perhatikan Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk pada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau mau nurut, nurutlah karena takut kepada Allah. Kalau saudara di tempat kerja saudara, seandainya saudara pegawai ya, dan saudara bekerja dengan baik, apa alasan saudara? Karena takut kepada bos, atau karena takut kepada Allah yang menyuruh kita kalau bekerja dengan sungguh-sungguh. Coba kita perhatikan Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi pada waktu kita kerja, disuruh kerja dengan sungguh-sungguh. Biarpun kelihatannya kerja untuk orang, tapi kita kerja mati-matian seakan-akan Tuhan, dan sebetulnya memang untuk Tuhan. Kita kerja dengan sungguh-sungguh
menunjukkan orang Kristen kalau kerja rajin. Kalau kita menunjukkan orang Kristen kerjanya ngelemar, kelemak-kelemek, suka bolos, suka telat, dan sebagainya, saya pikir saudara memuliakan Tuhan dengan cara seperti itu. Saya pikir saudara menyenangkan Tuhan dengan cara seperti itu. Menyenangkan bosnya saja tidak, apalagi Tuhan. Contoh yang lain, saudara. Kalau saudara takut bolos ke gereja, takut karena apa? Takut karena Tuhan, kepada Tuhan, atau nanti disemprot Pak Budi dari mimbar, repot aku. Kalau cuma takut kepada saya, itu pertahanan yang sangat rapuh terhadap dosa. Dalam hal apapun, saudara, kalau saudara tidak mau berbuat dosa, tidak berani berbuat dosa, pikirkan takut kepada siapa. Harusnya takut kepada Tuhan dan bukan kepada orang. Sekarang saudara, poin ketiga, Ribka berkata waktu Yakub takut, nanti diterabak aku malah dikutuk. Ribka bilang, tak tanggung kutuknya. Dan akhirnya Yakub mau menyamar sebagai Esau. Kita baca Kejadian 7:13 ya. Tetapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu anakku. Dengarkan saja perkataanku, pergi ambil kambing-kambing itu. Saudara, jangan mau berbuat dosa sekalipun ada orang yang sesumbar mau menanggung hukuman saudara. Karena apa? Karena hal itu tidak mungkin. Tidak ada orang bisa memikul dosanya orang lain. Tidak ada orang bisa memikul kutuknya orang lain. Hanya Yesus yang bisa. Karena dia satu-satunya manusia yang suci. Seorang berdosa semuanya terkutuk. Dia mau menanggung kutuk kita, bagaimana dia sendiri terkutuk kok? Yesus, dia tidak terkutuk karena dia tidak berdosa. Maka pada waktu dia mati kematian terkutuk. Dia tidak terkutuk, dia tidak berdosa kok. Tapi dia mengalami kematian terkutuk. Karena kutuk bagi kita, dia yang pikul di atas kayu salib. Sehingga sekarang kalau kita percaya, kutuk disingkirkan dari kita, kita menjadi orang yang diberkati. Tidak peduli seorang melarat, sakit. Kalau sudah percaya Kristus, sudah diberkati. Saya tidak bicara diberkati dalam arti seperti yang orang-orang di luar katakan. Kalau diberkati mesti naik Bentley, naik Jaguar dan sebagainya. Kalau saudara percaya Kristus, kutuk dipikul oleh Kristus. Kutuk itu hilang dari saudara sekali dan selama-lamanya. Dan saudara menjadi orang yang diberkati. Tapi saudara kembali pada poin ini. Ribka sesumbar menanggung kutuk. Itu adalah sesuatu yang mustahil dilakukan. Jangan mau lakukan dosa. Hanya orang bilang, aku yang tanggung jawab dosamu. Kalau tanggung jawab sama pemerintah itu dia bisa, saudara. Tapi itu pun belum tentu bisa. Setelah bunuh orang, kau bunuh, aku sih tanggung jawab. Nek pengadilannya tahu bahwa yang membunuh saudara, ya saudara sih dihukum, mana bisa digantikan dia. Kecuali kalau langgar sedikit cuma denda, lalu dia bayar itu masih bisa. Tapi kalau betul-betul hukuman kriminal, masuk penjara, digantikan orang, tidak mungkin. Apalagi Tuhan. Tidak bisa kutuk ditanggung oleh orang lain. Satu-satunya yang bisa tanggung kutuk orang lain, hukuman dosa orang lain, hanyalah Yesus. Karena dia adalah satu-satunya manusia yang suci. Karena poin keempat, saudara, penyamaran Yakub dalam Kejadian 27 ayat 14 sampai dengan 17. Sebetulnya saya belum bicara penyamaran. Sebetulnya ada satu yang saya heran ya. Kenapa Ribka suruh Yakub ambil 2 anak kambing? Makanannya Ishak sebanyak apa ya? Kambing itu baru lahir pun gede loh. 2 ekor dimasakkan. Nah kalau 2 ekor kan mewek kan tahu loh, ini kepala ini kok 2. Mestinya tahu kalau ini bukan binatang buruan sebetulnya. Tapi dia makan sebanyak apa saya tidak ngerti. Ya tapi sekarang sudah kita kembali pada penyamaran Yakub ya. Lalu ia pergi mengambil kambing banyak pada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang tidak punya Esau anak sulungnya. Pakaian disimpannya di rumah. Lalu disuruhnya lah dikenakan oleh Yakub anak bungsusnya itu. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Sudah ditambahi roti lagi, nanti ada anggur lagi. Wah ini pasti gerangsang banget ini orang satu. Makanya buta barangkali ya. Mungkin dia diabetes atau stroke atau apapun sehingga jadi buta, saya tidak ngerti gimana. Saudara, ada beberapa poin yang ingin saya bahas ya. Pertama saudara,
Saya tidak bisa bayangkan Esau itu bulunya itu bagaimana ya, sampai Yakub nyamarnya harus pakai kulit kambing. Itu sudah ada dalam Kejadian 27 ayat 16 tadi. Sekarang kita baca ayat 23. Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau. Setelah dibalut ke kambing, kayak berbulu seperti tangannya Esau. Jadi ngeraba Esau sama seperti ngeraba kambing. Ya, saking banyaknya bulunya, saya betul-betul luar biasa aneh dan lucunya. Kembar loh, kok bisa satu berbulu, satu licin. Satu kayak wadus, saking banyaknya bulunya. Satu kayak orang. Aneh sekali ya. Kalau kembarnya Pak Yo itu, saya butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa membedakan dua orang itu. Lalu setelah bertahun-tahun saya bisa bedakan, lalu mereka pindah Tangerang, balik lagi, saya bingung lagi, ini sing mana ini, saya gak tahu tuh. Lihat dua bareng loh, kalau lihat satu-satu lain, lihat dua bareng saya gak tahu di mana. Itu kembar satu telur. Ini jelas Esau dan Yakub kembar dua telur. Karena satu berbulu, satu licin. Karena poin saudara, di sini Yakub mendustai Ishak dengan menggunakan kambing. Hei, jangan main-main saudara ya, dia dustai pakai kambing. Nanti kita akan melihat dia didustai anak-anaknya juga dengan kambing. Coba lihat Kejadian 37 ayat 31-33. Ini anaknya masukkan Yusuf ke sumur, jual, jubahnya diambil, colok darah kambing, kasihkan kepada Yakub ya. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing. Muncul kambing lagi ya. Lalu mencelupkan jubah itu dalam darahnya. Jubah Maindah itu mereka suruh antar kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silakan bapak periksa apakah jubah ini milik anak bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam. Bohongi bapaknya dengan kambing, sekarang anaknya bohongi dia juga dengan kambing. Saudara, hal seperti ini tidak selalu terjadi ya. Jadi jangan dari peristiwa seperti ini lalu saudara simpulkan, wah benar hukum karma. Bohongi pakai kambing, sekarang dibohongi pakai kambing. Tidak selalu hal seperti ini terjadi. Tetapi bagaimanapun juga hal seperti ini bisa terjadi. Mungkin karena Allah mau menunjukkan betapa tidak enaknya didustai oleh anaknya sendiri. Dulu kamu bujuk bapakmu, sekarang kamu dibujuk anakmu, rasa no. Dulu bujuk pakai kambing, sekarang dibujuk dengan kambing juga, rasa no. Jadi saudara, itu mungkin pelajaran yang ingin Tuhan berikan. Sehingga kambing sama. Yang kelima saudara, Yakub ini melakukan serentetan dusta. Mari kita lihat Kejadian 27 ayat 19. Kata Yakub pada ayahnya, perhatikan ya, saya kasih warna beda-beda, itu semua dusta yang beda-beda semuanya. Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang bapak katakan padaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar bapak memberkati aku. Sedikitnya di sini 5 dusta ya. Pertama dia berkata, akulah Esau. Seharusnya dia berkata, akulah Yakub. Kedua dia berkata, anak sulungmu. Seharusnya anak bungsumu. Ketika dia berkata, telah kulakukan seperti yang bapak katakan kepadaku. Seharusnya telah kulakukan seperti yang ibu katakan kepadaku. Dia akan perintahnya Ribka, bukan perintahnya Yakub, bukan perintahnya Ishak. Ketika daging buruan, seharusnya daging kambing, daging ternak, buruan. Dia tidak berburu. Lalu masakanku, seharusnya masakan ibu. Satu kalimat 5 dusta. Bayangkan. Dan masih belum selesai dustanya. Kejadian 27, 20 dan 24. Mari kita baca. Lalu Ishak berkata, anakku, lekas juga engkau mendapatkannya anakku. Jawabnya, perhatikan, karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Ini kurang ajarnya orang yang pakai nama Tuhan untuk buat dosa dan buat dusta. Kelihatannya salah sekali ya. Tuhan buat aku capai tujuanku. Kurang ajar. Ayat 24. Tetapi ia masih bertanya, benarkah engkau ini anakku Esau? Jawabnya, iya. Dusta lagi. Dalam waktu cuma beberapa detik sudah 7 kali.
dia berdusta. Saudara, hukum jangan berdusta ini kelihatannya diremehkan orang. Tapi saudara, kita berdusta itu bukan main banyaknya. Mungkin dianggap relatif dosa ringan, tapi dosa ringan kalau kita lakukan jutaan kali jadi banyak juga, saudara. Dan ini jadi berat juga. Sekarang poin ke-6. Akhirnya Ishak tertipu dan dia memberkati Yakub. Kejadian 27 ayat 27 29. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya lah anak ayahnya. Ini hampir seperti ciumannya Yudas Iskariot ya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah, tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Saudara, pertama kita lihat berkatnya ya. Berkatnya yang 3 ya. Dalam ayat 27b dan 28, berkat dari tanah. Dalam ayat 29a, berkat menguasai bangsa-bangsa lain. Dalam ayat 29b, ini sebagai berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah dia. Siapa berkati engkau, diberkatilah dia. Sekarang poin B. Apakah di sini tidak ada berkat rohani? Saudara, ada 2 pandangan tentang hal ini, saudara. Pertama, ada yang mengatakan memang tidak ada berkat rohani. Ini pandangan pertama. Kenapa? Karena orang-orang ini berpendapat Ishak tidak berani memberikan apa yang disebut messianic blessing, berkat yang terhubungan dengan Mesias, menurunkan Mesias dan sebagainya kepada Esau, karena dia tidak berani menentang Kejadian 25 ayat 23. Ingat ya, dia mengira orang yang sedang dia berkati ini Esau ya. Nah, dia tahu itu untuk Yakub, tidak berani berikan untuk Esau. Nanti dia memberikan berkat itu kepada Yakub dalam Kejadian 28 ayat 3 dan 4, messianic blessing itu. Dan ada juga yang mengatakan bahwa dia membiarkan Allah sendiri yang memberikan berkat itu dalam Kejadian 28 ayat 14 dan 15. Saya tidak berikan ayatnya, nanti kita tohkan sampai ke sana pada minggu-minggu yang akan datang. Poin kedua, saudara, Calvin menganggap di sini bukan tidak ada berkat rohani, ada. Kenapa? Calvin beranggapan pertama, yang disebut tanah di dalam Kejadian 27 ayat 28 menunjuk pada tanah Kanaan, dan itu merupakan simbol atau wakil dari semua berkat rohani. Kedua, saudara, penguasaan atas bangsa-bangsa lain dalam Kejadian 27 ayat 29 menunjukkan bahwa bangsa keturunan Yakub adalah bangsa pilihan, dan ini jelas merupakan berkat rohani. Saudara, saya lebih condong pada pandangan Calvin ini. Jadi menurut saya di sini jelas ada berkat rohani. Tanah itu menuju pada Kanaan, penguasaan pada bangsa atas bangsa-bangsa lain, bangsa keturunan Yakub itu adalah bangsa pilihan. Jadi itu semua jelas adalah berkat rohani. Saudara, sekarang poin ketiga, saudara. Apa alasannya kok Ribka dan Yakub bisa berhasil mendustai Ishak? Saudara, hal yang pertama, dusta mereka sering dianggap sebagai suatu faktor yang menyebabkan keberhasilan mereka. Jadi berhasil sebagai berkat gara-gara dusta. Dusta itu yang menyebabkan. Tapi saudara, ini tidak benar ya. Calvin mengatakan bahwa kalau Allah bisa menguasai lidah dari Bileam, sehingga dia terpaksa mengucapkan berkat kepada Israel pada saat dia sebetulnya mau mengutuki mereka, Bilangan pasal 22 sampai dengan pasal 24, maka jelas di sini Allah juga bisa menguasai lidah dari Ishak, sehingga dia bukannya memberkati Esau, tetapi memberkati Yakub. Jadi sebetulnya saudara, bukan karena Yakub dan Ribka berdusta sehingga Yakub terima berkat. Tanpa dusta itu pun, entah apapun yang Tuhan lakukan, seandainya dusta tidak ada, dia pasti akan kerja sedemikian rupa sampai berkat itu akan sampai kepada Yakub. Karena yang difirmankan tidak mungkin salah, saudara. Bukan cuma dinubuatkan, tapi jelas sudah ditetapkan dalam rencana kekalnya. Tidak mungkin tidak terjadi. Tapi saudara, gara-gara mereka berdusta, ya mereka memang dapat berkat, Yakubnya dapat berkat. Tapi saudara, Yakub maupun Ribka harus menanggung akibat dari dosa
yaitu Yakub harus lari ke Mesopotamia sehingga berpisah dengan Ribka dan tidak pernah bertemu lagi. Kalau berpisah dari Ishak ya mungkin juga menyedihkan, tapi berpisah dari Ribka, namanya kan ini anak emasnya dia, ini sesuatu yang paling menyedihkan, tidak pernah ketemu lagi. Jadi saudara, mereka yang mau membantu Tuhan dengan cara-cara yang berdosa ini ya berhasil, tapi harus tanggung hukumannya. Poin kedua, kebutaan Ishak sering dianggap sebagai faktor keberhasilan mereka. Seandainya Ishak tidak buta, tidak mungkin berhasil. Ya, Ishak buta makanya berhasil. Di satu segi ada benarnya, tapi tidak mutlak benar, saudara. Perhatikan hal-hal ini ya. Pertama, saudara, poin A, Calvin berkata bahwa Tuhan bisa tetap menguasai orang buta sehingga memberikan berkat dengan benar. Ini terjadi pada waktu Yakub yang sudah buta memberkati anak-anak Yusuf, yaitu Manasye dan Efraim. Kita akan baca biar panjang ya. Kejadian 48 ayat 8 dan 20. Ketika Isa melihat anak-anak Yusuf itu bertanyalah ia, siapakah ini? Jadi dia mungkin lihat bayangan samar-samar ya. Tidak jelas siapakah ini, dia tanya. Jawab Yusuf pada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Nah, kata Yakub, dekatkanlah mereka kepadaku supaya aku berkati mereka. Adapun mata Israel Yakub ya, telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat melihat, tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka pada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan dia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Sujud dulu boleh, sekarang tidak boleh, saudara ya. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya mereka kepadanya. Jadi Manasye itu sebelah kanan ya, karena dia yang sulung, Efraim sebelah kiri daripada Yakub. Jadi yang maunya dia yang sulung dikasih berkat tangan kanan Yakub ya. Yang anak bungsu ini tangan yang biasanya buat cebok ya, untuk berkat yang di sini. Berkatnya tangan kiri lebih sedikit dari berkatnya tangan kanan. Jadi anak sulung maunya Yusuf berkat lebih banyak. Ayat 14, tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye, jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya. Yusufnya yang diberkati ya. Nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup dari hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Yakubnya sudah buta ya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu ia juga akan menjadi bangsa, menjadi suatu bangsa, dan juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati demikian. Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Dia buta, tapi dia bisa tahu memberkati seperti maunya Tuhan. Sama seperti Yakub dan Esau. Yakub yang diberkati yang bungsu, Esau-nya tidak. Manasye dan Efraim dua-dua diberkati. Bukan seperti aku mengasihi Yakub membenci Esau, aku mengasihi Efraim tapi membenci Manasye, tidak. Manasye juga dikasih, tapi tetap
berkat Efraim lebih besar pada anak bungsu. Dan Yakub bisa memberkati secara benar sekalipun dia buta. Jadi saudara, sebetulnya kalau Tuhan memang mau, Tuhan bisa lakukan itu dalam persoalan ini ya. Ishak bisa saja diatur sedemikian rupa, tidak peduli dia tidak buta, sehingga akhirnya memberkati Yakub dengan berkat yang lebih besar daripada Esau. Mengapa di sini Tuhan tidak menolong Ishak menuruti maunya dia, berikan berkat pada Esau, buat Yakub ketemuan atau gimana? Jelas karena ya Allah memang tidak menghendaki berkat itu jatuh kepada Esau. Sekarang poin B. Sekalipun Ishak sudah tua dan buta, tapi dia tidak tuli ataupun pekunnya. Mungkin saya lebih tuli dari dia. Dia tua, dia buta, tidak tuli, tidak pikun. Dia curiga pada suara Yakub. Terlihat dari pasal 27, 18, 22. Sehingga dia menjadi sangat berhati-hati. Terlihat dari pasal 20, pasal 27, 20, 21, 23, 24. Saya bacakan semuanya ya. Pasal 27, ayat 18 sampai dengan 20, loncat 20 sampai 24. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapak." Saat ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Ya, sudah tanya dia ya. Ayat 20, lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekas juga engkau mendapatkannya anakku." Ini curiga benar. Jelas dia curiga, kok cepat berburunya ya. Baru berangkat ini berapa lama kok saya berburu dapat ini? Jawabnya, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Pintar juga dia. Oh, Tuhan yang berkati tidak butuh waktu lama. Tahu-tahu binatangnya muncul sendiri bisa barangkali tanpa dikejar. Lalu kata Ishak pada Yakub, "Datanglah mendekat anakku supaya aku meraba engkau, apakah engkau ini anakku Esau atau bukan." Jelas curiga keras saudara. Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayah itu meraba serta berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau." Tidak bodoh saudara dia. Dia tahu bedakan suara dua anaknya ini. Suara Yakub, tangannya Esau. Gak curiga, bagaimana jelas curiga. Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak tidak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Nah, curiga keras saudara. Jawabnya ya. Saudara, dia berhati-hati dan dia sangat curiga. Seharusnya tidak memungkinkan dia tertipu, tapi dia toh tertipu. Dan ini menunjukkan bahwa itu memang maunya Tuhan. Bukan maunya Tuhan Yakub mendustai, tapi maunya Tuhan berkat dari Ishak jatuh kepada Yakub adalah sia-sia baginya untuk menentang rencana Allah. Rencana Allah yang terjadi. Poin C saudara, Esau-nya pulangnya persis terlambat. Pasal 27 ayat 30. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Andai kata saudara, dia pulang 5 menit saja lebih awal, apa yang kira-kira terjadi saudara? 5 menit saja lebih awal, sudah berantakan semua penyamarannya Yakub. Seluruh rencana Yakub dan Ribka berantakan dan gagal. Sedang ngamuk Ishaknya. Tapi saudara, telat 5 menit ini pun saya percaya diatur oleh Tuhan. Tidak ada yang sudah terjadi yang tidak diatur oleh Tuhan. Jelas ada pengaturan Tuhan yang menyebabkan dia baru bisa pulang setelah Yakub menerima berkat Tuhan. Binatangnya Tuhan buat lari dulu sampai selesai diberkati, baru binatangnya mendekat. Atau Esau manah dibuat luput, berkali-kali luput, sampai akhirnya kenaknya, baru setelah itu diberkati. Mbok gimana dia ngatur saya tidak tahu, tapi dibuat persis telat 5 menit lebih awal dan bubar semua. Saudara, jelas semua ini memang diatur oleh Tuhan, menyebabkan Yakub akhirnya terima berkat Tuhan. Jadi saudara, keberhasilan ini bukan karena
dustanya sebetulnya bukan karena butanya Ishak, bukan karena apapun, tapi di atas segala-galanya Tuhan yang sudah menetapkan, dan Tuhan mengatur segala-galanya sehingga Yakub akhirnya terima berkat. Karena itu tidak usah lah ya, rebutan berkat model semacam demikian tuh tidak perlu. Siapapun yang sudah Tuhan tetapkan untuk terima berkat, dia akan terima. Tidak perlu pakai dusta model semacam itu, tidak perlu pakai dosa apapun. Saudara, memang Tuhan di sini menggunakan dusta Ribka maupun Yakub dan juga kebutaan Ishak untuk melaksanakan rencananya dalam Kejadian 25-23. Tapi sebetulnya dusta dan kebutaan itu sendiri bukan alasan mengapa Yakub akhirnya berhasil mendapatkan berkat. Alasan sebenarnya Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang menghendaki supaya Yakub menerima berkat. Rencana Allah dan providence of God, providence itu pengaturan Allah supaya rencana yang terlaksana, menyebabkan akhirnya Yakub lah yang menerima berkat. Saudara, belajar semua ini ada 3 hal sebagai penutup, saudara ya. Pertama, saudara, jangan berbuat seperti Yakub dan Ribka yang membantu Tuhan dalam tanda petik untuk melaksanakan rencananya dengan cara-cara yang berdosa. Kalau membantu Tuhan dengan hal-hal yang halal, apalagi yang memang diperintahkan oleh firman, ini harus. Misalnya saudara ya, Tuhan jelas punya predestinasi ya, ada orang-orang pilihan. Nah, kita membantu terlaksananya supaya orang-orang pilihan selamat. Dengan cara bagaimana? Doakan mereka, injili mereka, dan sebagainya. Ajak mereka ke gereja. Lalu kata Pak, yang repot, ya pasti tidak berhasil. Tapi kita mau selamatkan yang pilihan. Kita tidak tahu yang mana, yang injili semua. Maka ini dalam tanda petik membantu Tuhan, tapi dengan cara yang halal. Itu bukan cuma boleh, itu diharuskan. Tapi membantu dengan cara yang tidak karu-karuan, tidak pada tempatnya. Seorang injili orang, tak injil dengan cara Pak Budi cuma bicara Yesus mati salib kok diguyu-guyu ya. Lalu ngarang cerita, tahu tadi malam aku didatangi Yesus dan segala macam khayalan, pergi ke surga, ke neraka dan sebagainya, omong kosong yang zaman sekarang laris di mana-mana. Saking idiotnya jemaat-jemaat itu, bohongi orang supaya orang mau percaya. Itu tidak tahu maunya membantu Tuhan atau mau melakukan penipuan, saya tidak ngerti. Tapi jelas itu yang tidak halal, saudara. Kedua, saudara, jangan juga seperti Ishak yang tahu rencana Allah itu apa dan terang-terangan mau nabrak, saudara, pasti akan gagal. Tidak memungkinkan, saudara. Rencana Allah itu pasti terlaksana, dan dengan kemahakuasaannya Dia akan melaksanakan. Memang untungnya saudara bagi kita ya, pada umumnya rencana Allah itu kita tidak tahu. Sangat jarang kita bisa tahu. Tapi seandainya kita tahu, maka jangan lakukan apapun nabrak rencana itu. Karena bagaimanapun saudara lakukan, saudara akan gagal. Yang ketiga dan terakhir, berserahlah kepada kehendak atau rencana Allah, dan percayalah bahwa itu merupakan hal yang terbaik bagi saudara. Berserah, tunduk kepada rencana Tuhan, hal yang terbaik yang bisa saudara lakukan dalam kasus apapun. Tidak peduli rencana itu jelek kelihatannya, rasanya tidak enak, tapi kalau itu rencana Tuhan, berserahlah. Tadi waktu saya doa untuk Ezra maupun untuk saya minta kalau boleh doanya problem tidurnya Ezra maupun saya dibuang atau sedikitnya dikurangi gitu ya. Tapi saya juga katakan bahkan sebelumnya, kalau memang adalah kehendakmu bahwa Ezra maupun saya tetap punya problem itu, ya sudah, jadilah kehendakmu. Saya bisa cari dukun, oh ini tentang rencana Tuhan pakai cara tidak halal lagi ya.
Saya tidak akan cari itu, saudara. Saya cari pengobatan macam-macam sepanjang yang saya anggap itu nggak bertentangan firman. Saya bisa salah, karena misalnya saudara ya, pakai tusuk jarum itu ya, saya tidak tahu tusuk jarum itu ada okultisme di dalamnya atau tidak. Dulu sudah pernah saya pelajari dan ya tidak bisa nemukan kalau itu okultisme gitu saja. Tapi tetap memungkinkan karena tetap ada sesuatu yang gaib di sana. Apapun yang gaib itu ada Tuhan atau setan dan tak masuk akal rasanya. Dan barusan saya nonton TV bicara tentang tusuk jarum betul-betul di Cina dan saya ini pakai G, pakai iki, opo segala macam G dan sebagainya. Ini bagi saya nonsense dan itu sangat berbau okultisme. Saya pernah ngomong-ngomong sama Bu Sidik yang memperkenalkan saya acara itu, Dog Whisperer, ya. Mungkin omongan ini Bu Sidik tidak setuju, dari dulu tidak setuju. Tapi saya makin lama terus terang nonton acara itu, pertama-tama saya senang ya. Makin lama saya makin curiga. Karena apa saudara curiga? Orang itu bolak-balik bicara soal tenaga. Kalau kamu bersikap begini, tubuhmu mengeluarkan energi begini. Kamu bersikap begini, tubuhmu mengeluarkan energi begini. Energi itu dimengerti oleh anjingnya yang lalu menanggapi dengan cara sesuai dengan energi yang dikeluarkan. Bagi saya, saudara, omongan itu bau okultisme. Dan juga cara dia menjinakkan anjing yang, waduh, rasanya galaknya ngalang-ngalain beruang atau singa. Datang dia langsung, jadi kayak kelinci ini, gak lucu rasanya. Kok rasanya begitu tidak masuk akal. Jadi terus terang saya yakin mutlak sih tidak, tapi saya curiga keras khususnya dengan istilah energi-energi yang selalu dia gunakan. Apa orang ini tidak pakai kuasa gelap lah untuk menjinakkan anjing? Karena sangat bisa itu digunakan, saudara. Dan jangan pikir orang barat tidak mungkin menggunakan. Memang biasanya orang barat jarang, tapi bisa sekali gunakan. Yang pasti cari kesembuhan boleh, tapi sudah kalau tahu dengan pasti itu kuasa gelap, no way. Waktu saya nyari kesembuhan itu, saudara, saya pernah diajak satu teman, ada tukang pijat bagus. Ya sudah, Bapak ke sana pijat. Tapi saudara, tukang pijat ini ternyata cara pijatnya, tempat ruang praktek dan pakainya lain daripada lain. Biasanya ada ruang tunggu, pijatnya masuk dan ruangan tersendiri. Cuma kita dengan orang tukang pijatnya. Ini enggak, saudara. Yang nunggu tuh duduk melingkar dalam ruangan itu, ada kursinya. Yang dipijat di tengah-tengah, semua bisa lihat. Dan waktu dia mijat, wah, saya langsung tahu ini pakai kuasa gelap, tidak mungkin tidak. Saya lupa dia lakukan apa ya, pakai mantra kalau tidak salah, saya kira saya lupa persisnya. Tapi pasti saya lihat ini okultisme. Saya tinggal pulang, tak nunggu dipijat atau apapun. Jadi kalau tahu dengan pasti okultisme, tak. Jadi saya gunakan apa saja, saudara. Olahraga mati-matian. Orang bilang pakai obat tidur itu merusak. Bagi saya, saudara, milih obat tidur itu memilih yang kurang buruk dibandingkan dengan yang lebih buruk. Saya milih antara dua hal yang buruk. Nggak tidur belas, membuat stres luar biasa dan mood saya buruknya luar biasa. Dan nggak bisa belajar, nggak bisa pelayanan, berantakan semua sak gerejanya. Memilih obat tidur, saya bukannya tidak tahu obat itu ada side effect-nya dan buruk. Tapi bagi saya ambil risiko itu daripada yang sana. Setidaknya pelayanan jalan. Kalau harus terima side effect-nya obat tidur, ya sudah. Apa boleh buat, mau diapakan. Tapi setidaknya itu bukan okultisme, saudara. Nah, jadi memilih yang lebih baik dari dua yang buruk menurut saya.
itu bukan dosa. Hikmat saya bisa salah, tapi kalaupun salah itu bukan sesuatu yang saya sengaja. Tapi sudah kalau sesuatu yang saya jelas tahu salah, saya tidak akan mau pakai. Ya, tapi saya olahraga saya pakai, obat tidur saya pakai, dan ya saya tahu belajar banyak hal tentang problem tidur. Misalnya saya orang yang punya problem tidur, sebetulnya kalau tidur itu harus teratur jamnya. Misalnya katakanlah sudah biasa masuk kamar itu jam 11 atau jam 12, ya lakukan jam 11 atau jam 12. Kalau saudara sebentar masuk kamar jam 9, sebentar jam 3 pagi, itu jadi tambah bagus problem tidurnya. Ya, rame tambah ada karu-karuan. Lalu saudara, hukum yang lain bagi orang yang tidak punya problem tidur tidak berlaku. Bagi orang yang punya problem tidur, jangan berbaring di ranjang kecuali mau tidur. Dan banyak hal yang lain. Saya sudah doa, saya sudah apapun. Ya, ada nolongnya sedikit. Counseling yang saya lakukan di Amerika dan sebagainya, ada nolongnya. Tapi tetap problemnya tidak lalu hilang total ya. Sekarang ini kalau saya olahraganya tidak lakukan minggu ya, minggu saya tidak pernah olahraga. Capek sudah, pagi sudah khotbah, sore khotbah, mau olahraga sudah gak asal-asalan sudah. Membuat minggu malam itu hampir selalu suka tidurnya, lebih suka dari hari biasa. Hari biasa kalau olahraganya kebanyakan tak bisa tidur. Olahraga yang moderat yang paling membantu saya. Cuma repotnya saya begitu senang olahraga sampai moderat itu sukar. Kalau badannya tidak habis tenaganya, tidak senang rasanya, tidak kepingin mandek saya. Tapi saudara, itulah ya, pokoknya apapun yang sudah saya lakukan, kalau tetap problem tidurnya menetap terus, ya sudah, berarti setidaknya sampai titik ini adalah kehendak Tuhan, rencana Tuhan, bahwa saya suka tidur. Untuk yang akan datang saya tidak tahu. Kalau seperti itu sampai sekarang dan itu rencana Tuhan, ya sudah, saya harus berserah, mengusahakan tidak marah kepada dia, biarpun kadang-kadang terjadi, jujur saja. Dan kadang-kadang benci jadi diri saya sendiri. Kenapa saya jadi diri saya, tidak jadi orang lain yang gampang tidur? Tapi Tuhan ciptakan saya sebagai saya, dan saya yakin dia lakukan yang terbaik untuk kemuliaannya dia. Jadi ya, saya harus jadi saya. Dan kalau adalah kehendaknya saya tidak bisa tidur, saya harus belajar untuk berserah. Saudara pun kalau saudara tahu rencana Allah, berserah. Kalau tidak tahu, berdoa seperti yang itu. Minta, tapi jangan berkata jadilah kehendakku, tapi selalu jadilah kehendakmu. Karena memang dalam keadaan apapun, saudara mau atau tidak mau, rencana Allah yang terjadi. Tuhan memberkati saudara. Amin.